Kita mau check up kondisi keuangan salah satu perusahaan besar, Indo Tambang Raya Mega atau ITMG. Kira-kira sekuat apa sih mereka buat bayar tagihan-tagihan jangka pendeknya? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas. Kita bandingin data tahun 2025 sama 2024 buat lihat apa yang sebenarnya berubah dalam setahun. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja to the point. Kita mau intip dompet perusahaan ini, sumber daya yang siap pakai buat operasional harian. Nah, pertanyaannya, apa sih yang beda dalam setahun? Ternyata ada perubahan yang cukup signifikan nih, dan semuanya berpusat di satu hal. Kita mulai dari angka terbaru dulu ya, dari tahun 2025. Total aset lancar ITMG, ini tuh semua aset yang gampang banget dicairin jadi duit, jumlahnya ada di angka hampir 1,3 miliar dolar. Ini gambaran awal kekuatan finansial jangka pendek mereka. Sekarang, coba kita bandingin sama tahun sebelumnya. Di akhir 2024, angkanya itu tembus 1,4 miliar dolar. Kelihatan kan bedanya? Yap, ada penurunan yang mesti kita dalami lebih lanjut. Grafik ini nunjukin ceritanya dengan jelas banget. Aset lancar ITMG itu turun lebih dari 100 juta dolar, cuma dalam setahun. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begini? Inilah misteri yang mau kita pecahin bareng-bareng. Oke, pertanyaan logis berikutnya. Duitnya lari kemana? Penurunan 100 juta dolar lebih ini kan nggak mungkin muncul gitu aja. Yuk, kita jadi detektif keuangan sebentar dan kita bongkar isi dompet aset lancar ITMG ini. Nah, tabel ini nih yang ngasih kita petunjuk penting. Coba lihat baris pertama, kas dan setara kas. Anjlok. Terus piutang usaha juga ikutan turun. Tapi lihat deh, persediaan lancar malah naik. Jadi ini ceritanya bukan cuma turun, tapi ada pergeseran duit di dalam perusahaan. Tapi, kalau kita mau cari biang keladinya, nggak perlu pusing-pusing. Dari semua angka ini, ada satu yang paling teriak. Penyebab utama penurunannya, ya ini, kas. Coba deh kita zoom in ke angka kasnya aja. Cadangan kas ITMG itu berkurang 182,5 juta dolar. Gede banget kan? Bahkan yang menarik, penurunan kas ini angkanya lebih gede daripada total penurunan aset lancar. Artinya apa? Artinya meskipun ada aset lain yang nilainya naik kayak persediaan tadi, kenaikan itu tetap nggak cukup buat nambal bocornya kas yang segitu besar. Terus, kenapa emangnya kalau kas berkurang? Apa ngaruhnya buat perusahaan? Nah, ini dia inti dari pembahasan kita. Ini semua soal resiko likuiditas. Gini deh, bayangin aja likuiditas itu kayak kemampuan kita bayar cicilan bulanan tepat waktu. Buat perusahaan ya sama aja, kemampuan buat bayar gaji, bayar ke supplier, utang jangka pendek, dan lain-lain. Kutipan ini pas banget. Intinya, tanpa kemampuan bayar tagihan jangka pendek, kesehatan perusahaan itu bisa goyah. Enaknya, di dunia keuangan ada alat ukur standar buat ngelihat resiko ini. Namanya adalah rasio lancar, atau kalau bahasa Inggrisnya, current ratio. Konsepnya simple banget kok. Rasio lancar ini cuma ngebandingin antara duit yang bentar lagi masuk, itu aset lancar, sama tagihan yang bentar lagi jatuh tempo, itu liabilitas jangka pendek. Rumusnya gampang, aset dibagi liabilitas. Makin tinggi angkanya, logikanya makin aman. Oke, sekarang kita hitung buat ITMG. Di tahun 2024, rasionya 4,48. Artinya, untuk setiap $1 utang jangka pendek, mereka punya aset lancar 4,48 dolar. Wah, sehat banget. Tapi, di tahun 2025, rasionya turun jadi 3,76. Kelihatan ya, ada penurunan. Tapi jangan panik dulu. Meskipun turun, apakah ini artinya bahaya? Nggak juga, angka rasio di atas 1 aja itu udah dianggap sehat. Jadi dengan rasio 3,76, ITMG itu masih punya amunisi hampir 4 kali lipat lebih banyak dari tagihan jangka pendeknya. Jadi ibarat bantal pengaman, bantalnya emang sedikit lebih tipis, tapi masih tebel banget. Oke, dari semua angka yang udah kita bedah, apa sih kesimpulan utamanya? Yuk, kita rangkum temuan kita soal kondisi ITMG di 2025. Jadi ada 4 poin penting yang perlu banget Anda ingat. 1. Total aset lancar mereka turun lebih dari 100 juta dolar. 2. Biang keladinya adalah duit kas yang berkurang drastis. 3. Akibatnya, rasio lancar mereka juga turun dari 4,48 jadi 3,76. Dan yang keempat, poin paling krusial, meskipun ada penurunan di sana-sini, posisi likuiditas ITMG itu masih sangat-sangat kuat. Nah, analisis ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat ke depannya. Dengan bantal kas yang sekarang lebih tipis, kira-kira prioritas ITMG buat alokasi modal tahun depan bakal gimana ya? Apakah mereka bakal lebih hati-hati, ngerem investasi, atau justru mereka punya cara lain buat cari dana buat tumbuh? Ini bakal jadi cerita yang menarik banget buat kita pantau. Terima kasih sudah menyimak analisis ini.